Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Melita Mariana, bisa panggil saya Ita. Saya reseller dus-dusan asal dari Cirebon. Kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk membuat tutorial pembuatan parcel. Parcelnya seputar produk dus-dusan. Dimana kali ini saya pilih produknya yaitu Vienna Lavaletta 13 pieces. Ini produk yang best seller yang biasanya ibu-ibu pakai untuk penyajian masakan. Kita mulai ya. Yang harus kita persiapkan yaitu pertama kardus bekas. Kardus bekas ini bisa diganti juga teman-teman dengan keranjang parcel. Hanya nanti tergantung budget yang akan teman-teman tentukan. Tentunya kalau untuk penggunaan keranjang, budgetnya atau costnya akan jauh lebih mahal. Kemudian yang kedua, ada plastik parcel. Plastik parcelnya ini ada dua jenis, teman-teman, bisa diperoleh di toko buku. Ada parcel yang tebal dan lebih lebar seperti ini yang saya pakai. Tapi ada juga yang tipis dan lebih pendek. Kenapa saya tidak menggunakan yang tipis? Karena untuk penggunaannya akan jauh lebih sulit karena gampang bergerak dan kemudian juga akan gampang mudah untuk sobek juga. Kemudian ada ada kertas gold. Kertas gold lembaran seperti ini. Kenapa dipakai kertas gold yang polos? Sebenarnya teman-teman juga bisa pakai kertas kado. Hanya untuk kertas kado ini kan memang karena bermotif, jadi untuk menempel kertas kado di kardus bekas itu benar-benar harus rapih karena motifnya harus benar-benar sesuai dan indah dilihat. Tapi kalau dengan menggunakan kertas polos, artinya akan lebih mudah penempelannya karena tidak ada pola yang harus kita ikuti. Kemudian ada hiasan. Hiasan parcel ini bisa diganti juga dengan pita. Kemudian saya pergunakan juga pita. Pita ini bebas teman-teman, tergantung dengan selera. Kebetulan saya memang lebih suka pakai pita yang seperti ini. Dia ada lebih bercahaya warnanya, sehingga nanti di parcelnya akan jauh lebih cantik. Penggunaannya juga lebih mudah. Ada kawat silver ini untuk mengikat pita nantinya. Kemudian ada lakban besar untuk perekat produknya. Ada lakban kecil untuk membantu merekatkan juga. Kemudian ada cutter dan gunting. Tentunya jangan lupa produknya juga kita siapkan. Langkah pertama, kita gunting dulu kardus bekasnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk menata tentunya nanti kita siapkan juga yang kira-kira luasnya sesuai dengan produknya. Artinya jangan terlalu kecil juga jangan terlalu longgar. Kenapa? Supaya produk Lavalettanya tidak mudah bergerak atau lebih kuat. Kita gunting ya teman-teman. Nah, setelah kita gunting, hasilnya seperti ini. Kardus bekasnya, saya memang lebih suka membuat bagian bawahnya akan jauh lebih rendah dibandingkan bagian atasnya. Kenapa? Agar produk ini akan lebih mudah kita tata sehingga tidak bergerak, tapi produknya akan terlihat cantik atau full dari depan karena bagian depannya lebih rendah dibandingkan bagian belakangnya. Setelah jadi, kita tempelkan kertas goldnya. Ini kertas goldnya juga tergantung selera teman-teman, mau langsung ditempel boleh, tapi kalau saya lebih suka kalau saya kemas dulu. Ini bukan karena saya marah loh ya, tapi supaya dia akan lebih terlihat indah, akan lebih berkilau. Diremas ini supaya hasilnya jadi seperti ini teman-teman, akan terlihat lebih berkilau. Baru setelah itu kita coba tempel ya. Ditempelnya di seluruh permukaan.
kardus bekas sekaligus ditempel dengan kertas emas ini sudah jadi seperti ini ya. Yang harus diperhatikan yang pertama itu bagian depan atau bagian luar ini harus rapi, sehingga untuk potongan kertas, karena memang untuk satu ukuran kardus ini membutuhkan 3 kertas. Jadi pasti ada potongannya atau sambungannya. Itu kalau bisa jangan di bagian depan atau di bagian luar, sehingga nanti tidak mengurangi nilai cantiknya dari parcel ini kan ya. Karena kalau misalnya kelihatan sambungannya di depan, kecantikannya jadi agak sedikit menurun. Dan pesan yang kedua, jangan lupa untuk penggunaannya jangan menggunakan double tip pada produk, karena biasanya double tip itu akan susah untuk dilepaskan atau akan melekat pada produknya, sehingga nanti jadi produknya nempel, ada hitam-hitam biasanya seperti itu. Sekarang kita mulai tata ya untuk parcelnya. Oke, dalam penataannya kita butuh lakban untuk merekatkan produk ke bantalan untuk parcel ini sebagai pengganti double tip ya. Tadi saya bilang teman-teman, kalau bisa jangan pakai double tip. Ini lakbannya bisa kita gulung gini, sehingga nanti untuk bagian menempelnya bisa 2 sisi. Kita taruh di produknya, kemudian baru kita tempelkan. Pertanyaannya, kalau seandainya tidak kita tempelkan pada kardusnya, apa sih yang akan terjadi? Saya tidak menyarankan ya, karena saat pemasangan parcel, khususnya pemasangan plastik parcelnya, itu pasti kita akan kesulitan kalau dalam keadaan datar. Jadi produk ini harus tidak bergerak atau harus kencang supaya nanti tidak goyang-goyang atau tidak merubah bentuknya pada saat dibungkus dengan menggunakan plastik pastel. Oleh karenanya kita harus tempel produknya pas sesuai di kardusnya pada saat menata. Ini ya. Baik teman-teman, untuk penataan awal produknya, produk yang paling bawah ini kan memang tadi di bawahnya sudah saya taruh lakban sehingga dia lebih pageh ya. Bahasa Sundanya pageh, jadi tidak bergerak-gerak, lebih kuat merekat. Tapi untuk jaga-jaga, ini ada baiknya kalau kita tempelkan juga teman-teman. Karena kan memang untuk parcel kita kan tidak bisa menjamin untuk pengirimannya ya. Jangan sampai nanti saat sampai ke customer berantakan produknya. Ini boleh kalau teman-teman mau direkatkan ke sini. Ini tidak apa-apa di bagian belakang supaya yakin lebih kuat. Kemudian di samping juga supaya tidak bergerak. Jadi antara kardus dan produknya itu kita rekatkan dengan menggunakan selotip. Terakhir, 2 bagian produknya kita rekatkan juga. Oke teman-teman, ini produknya sudah saya tata ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa semua bagian sisinya jangan lupa untuk lebih dieratkan lagi ya menggunakan selotip supaya tidak bergerak saat digoyang-goyang seperti ini. Jadi nanti saat pengirimannya pun akan lebih aman. Nah ini kita pasang selotipnya. Oke, semua bagiannya sudah diselotip, tapi nyaris tidak terlihat ya. Nah, setelah jadi, baru kita kasih hiasan untuk mempercantik parcelnya. Ini tergantung selera ya teman-teman ya, boleh pakai apapun. Kebetulan ini saya pakai hiasan dari bunga matahari. Kita rekatkan di sini.
sudah yakin, seperti ini. Sekarang tinggal saya bungkus menggunakan plastik pastel. Lanjut ya. Untuk penataan plastiknya kita ukur dulu sehingga nanti jatuhnya parcel ini di tengah-tengah plastik. Jangan lupa ini bunganya supaya tetap terlihat indah, dirapikan. Bagian depannya dulu teman-teman yang paling penting. Oke. Dirapikan dulu bagian depannya, nanti untuk bagian belakang nomor 2, baru setelah itu setelah samping-samping baru bagian belakangnya. Tetap pakai selotip di bagian bawahnya, kita rekatkan. Seperti ini ya. Untuk awal yang kita bungkus plastik bagian depan dulu teman-teman, seperti ini. Setelah bagian depan sudah rapi, bawahnya sudah kita rekatkan dengan selotip, belakangnya kita tarik teman-teman. Kita rapikan dulu, pasang selotip seperti ini. Nah setelah ini baru nanti kita tarik lebih press lagi dari samping kanan dan kiri, di belakang nanti kita rapikan seperti itu. Tada, tampilan setelah menggunakan plastik parcel akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nanti untuk bagian belakangnya, oke, bagian yang tidak terlihat bisa direkatkan kembali dengan menggunakan lakban besar agar lebih kuat untuk plastiknya. Nah, parcelnya udah cantik. Sekarang tinggal kita bikin bunga untuk hiasan di paling depan. Ini opsional ya teman-teman ya, jadi bisa teman-teman pakai, enggak juga nggak apa-apa. Cara bikinnya juga simpel saja. Ini saya pakai 2 warna biar lebih berwarna di bagian depan. Saya langsung ditumpuk. Gunting. Oke, nanti kita ikat dengan menggunakan kawat. Bagian bawahnya bisa dikelilingi dengan ini, dengan pita silver agar warnanya kontras dengan warna dasarnya, karena kalau kita pakai gold lagi jadi tidak terlihat ya. Terakhir kita pasang pita paling depan ya. Ini pitanya kita bikin seperti ini, kemudian kita buat tepat di tengahnya. Oke, alhamdulillah sudah jadi parcelnya teman-teman. Mudah-mudahan dengan tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk membuat parcel. Mudah-mudahan juga saya doakan omsetnya akan semakin meningkat, pemesanan parcel untuk lebarannya juga semakin meningkat. Terima kasih sudah mengikuti saya dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.